Nah, di sini kan ada sistem pemberian kompensasi, ada sistem waktu, sistem hasil, sistem borongan. Kalau kita lihat dari ketiganya yang memiliki kebaikan dan kelemahan ini, mana yang paling bagus untuk diterapkan? Kalau untuk manufaktur sistem hasil, Bu, menurut saya. Hmm, Kalau di perusahaan saya sendiri kan karena perusahaan jasa ya, Ibu ya. Jadi yang dipakai itu adalah dari KPI-nya. oke. Berarti pakai sistem apa yang paling baik? Sistem hasil, Bu, kalau yang di sini. Yakin? Hmm, yang Tidak gimana ada Bu? yang lebih Coba. baik sih, Bu. Tergantung jenis Hitungannya, industrinya. ya, benar. Menyesuaikan. Tergantung bidang usaha yang dijalani. Tuh. Kalau memang di bidang jasa, kalau mau pakai sistem hasil, sedangkan hari itu nggak ada pesanan, kan nggak bisa. Kalau manufaktur hanya mengandalkan sistem hasil, apakah bisa? Bisa, tetapi yaitu harus cermat dalam kualitas barang yang dihasilkan. Tuh. Jadi di antara ketiganya ini akan bagus diterapkan sesuai dengan bidang usaha atau industri yang dijalani. Kalau kayak perusahaan catering mau pakai sistem waktu kan nggak bisa. Hari itu nggak ada pesanan nasi, sebulan tetap UMR. Enggak kan? Tuh. Jadi penerapan dari sistem pemberian kompensasi ini kembali lagi ke bidang usaha masing-masing perusahaan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kenapa penawaran dan permintaan tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kenapa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Penawaran itu apa berarti kalau penawaran tenaga kerja? Kalau Budget penawaran tenaga kerja itu lebih banyak yang mencari kerja atau lebih banyak yang dicari? yang mencari kerja. Lebih banyak yang mencari kerja. Sedangkan permintaan tenaga kerja berarti lebih banyak mencari. Bukan. yang dicari. Nah, kalau penawaran atau yang mencari kerja itu banyak, berarti kompensasi yang diberikan cenderung Rendah, standar. Kecil. kecil. Sedangkan jika permintaan tenaga kerja dari pemberi kerja itu besar, berarti pemberian kompensasinya Besar. besar. Sama seperti kondisi saat ini. Saat ini kayak ini tanpa merendahkan satu profesi dengan profesi yang lain ya. Saat ini kan lulusan-lulusan seperti sarjana ekonomi itu kan sudah banyak ya. Otomatis penawaran tenaga kerja dari bidang akuntansi dan manajemen pun banyak gitu. Jadi pemberian kompensasi yang diberikan cenderung rendah. Sedangkan permintaan tenaga kerja sekarang yang susah contohnya lulusan dari dokter spesialis. Itu kan untuk lulus jadi dokter aja kan biasanya biayanya sudah mahal. Banyak dokter-dokter sekarang itu yang tidak melanjutkan ke jenjang spesialis atau mengambil pendidikan spesialis karena untuk biaya pendidikannya pun juga mahal. Nah, sedangkan di negara kita saat ini permintaan tenaga kerja dokter spesialis itu tinggi. Makanya kalau ada yang dokter spesialis itu gajinya lumayan besar. Di sini ada yang suaminya atau istrinya dokter spesialis? Nggak ada. Teman saya Bu banyak Bu, dokter spesialis semua itu Bu. Di mana? Saya kan kerja di rumah sakit Ibu. Iya, berarti kan dokter spesialis benar kan gajinya banyak? Coba Iya. kalian
kalau ke spesialis. Konsultasi bentar aja. 500.000 biaya konsultasinya. Kalian ke spesialis tulang. Sakit linu-linu itu belum masuk pengecekan apa-apa. Tulang kalian cuma diketok-ketok doang. Itu keluar bayar 700.000. Mahal. Ada nggak yang suami istrinya spesialis? Dokter spesialis? Nggak ada. Dokter cinta semuanya ya dapatnya ya. Mas Dadang Bu, dokter cinta Bu. Mas Dadang dokter cinta. Mas Dadang itu kerja apa sih? Itu sambiannya Bu, dokter cinta. Kalau pekerjaan utamanya dia kan polisi Bu. Oh, Pak polisi. Wow, takut sekali. Iya di Polda Bu. Nggak tahu mana ini orangnya, biasanya muncul aja. Jangan. Nanti dia mengeluarkan pistolnya. Oh, enggak ya. Tapi kebanyakan ngerayu anak-anak yang di itu Bu. Gimana? Di Yang menurut kampus dia, yang menurut dia good looking itu pasti sudah kena rayuannya Mas Dadang semua. Pokoknya kelihatan glowing sedikit gitu. dirayu. Oh, saya Ya. pernah dirayu, berarti saya nggak kelihatan glowing ya? Nggak berani Bu sama Bu Farida. Oh, nggak berani. Iya, takut dikasih D kayaknya itu. Oh iya benar. Berarti di atas Dadang masih ada saya ya sekarang ya. Di atas pistolnya Dadang masih ada saya. Ya biar bagaimanapun kan kami mahasiswa Bu, Ibu Oh yang iya. dosennya gitu. Terima kasih loh ya. Saya kemarin ketemu siapa ya? Erna apa ya? Atau Leni yang ketemu saya Mbak di... Erna, Mbak Erna itu sering ke kampus memang. Oh iya, kemarin dia Kan sudah bimbingan di bimbingan. Iya, kampus. Saya itu ya, karena kalian biasanya online, saya itu kalau di kampus, pas ke kampus terus disapa Bu Farida gitu ya. Oh iya, iya gitu. Tapi siapa Bu saya? Waduh, sopo iki nggak tahu. sering. Kapan hari ketemu di yang dosen tamu itu Bu Farida cuma diam aja tak sapa. Bu Oh iya, Farida selamat malam. Iya, gitu aja Bu. Aku gini, ya Allah. Mungkin Aku gini loh Mbak 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 Novi Nova. minta Mungkin kompensasi, gini loh Mbak. Mbak Nova. Kalau kalau kita online itu kan kumus-kumus Mbak. Tapi kalau pas datang ke kampus kan jadi glowing. oh iya, benar. Ya, Saya nggak jempulannya tahu. digedekno Bu. Kayaknya saya kebalikannya deh Bu. Saya kalau di kamera itu kelihatan kayak putih gitu. Pas ketemu Ibu mungkin saya lagi kayak jamet gitu. Jadi mungkin masa sih itu Mbak Novi gitu Oh kayaknya. di kamera pakai Beauty Plus ya. Pakai Ibu AI iya, Bu, pakai iya Ibu AI. jujur aja iya Bu. Kemarin saya ketemunya itu Erna kayaknya. Dia itu gini juga, Bu Farida gitu. Oh iya gitu. Siapa ya? Loh, saya mahasiswa Ibu loh semester 6. Ternyata Ibu kalau kalau ketemu aslinya masih kecil ya. Oh, masih kecil dia kata. Iya Bu, aku juga badan gitu. Ibu Farida kurus kalau di realnya. Oh, masih kecil. Katanya masih kecil. Kemarin ketemu juga sama Andi Purwanto. Andi Purwanto habis sidang sempro guys sama Eka. Kasih selamat untuk Andi Itu sama Mas Eka. Prawira juga loh Bu, Mas Prawira. Oh iya, Kak. Prawira gelombang satu, Bu. Kalau Mas Prawira. Oh, saya kemarin uji yang gelombang 2. Karena kebetulan anak-anak bimbingan saya di gelombang 2, jadi ambilnya di gelombang 2 semua. Semangat untuk yang sudah mengajukan seminar proposal, semoga lancar-lancar sampai nanti sidang akhirnya. Amin. Amin. Kok saya gara-gara berteman sama teman-teman itu saya lihat skripsi itu kayak takut Bu, ya Allah. Lihat skripsinya takut, apalagi nanti lihat saya waktu nguji. Iya, ngelihat Mas Prawira saat dia itu kan sering gitu ngupload atau apa tak tanyain terus Mbak Erna itu gimana pusingnya bikin gitu. Aku mbeni sopora iki. Bisa. Kemarin kan Andi juga saya nguji Andi ya. Nggak jahat kan ya? Bu, Apa? baik. Oh baik, terima kasih. Iya, saya memang pencitraan. Saya tuh kalau di kampus sering pencitraan. Biar terkesan, oh Bu Farida itu baik. Gitu. Teman-teman banyak yang takut, Bu. Banyak yang takut. Iya, Diuji sama Bu Farida banyak yang takut. iya. Iya, betul, Bu. Padahal pas masuk ruangan juga biasa aja. Enggak, iya. Baik sekali, Bu. Oh, oh tahu saya. Karena Eka nanti pas sidang akhir masih sama saya. Jadi dia baik-baikin saya. Ya, saya coba merayu, Bu.
Ibu Farida aslinya cantik nih, Bu. Oh, terima kasih. Aduh, ya ampun. Eka, absensi kamu nomor berapa? Lulus dari sekarang aja kayaknya ya. Lu lagi Ya, ya. Bu. Boleh, Bu, boleh. Oke, kita lanjutkan lagi di faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi yang kedua. Tadi kan saya sudah kasih contoh yang pertama. Jadi poin yang kedua sampai poin yang terakhir. Loh, astagfirullahaladzim. Nah, poin yang kedua sampai poin yang terakhir silahkan dicari alasannya mengapa poin nomor 2 sampai terakhir ini menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Misal, saya kasih contoh lagi yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Ada karena kenapa kemampuan dan kesediaan perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi? Karena tidak semua perusahaan itu mampu mengelola sumber daya yang sudah ada di perusahaannya. Ketika beberapa perusahaan tidak mampu mengelola secara baik sumber daya yang ada di perusahaan, maka hasil yang akan diperoleh di perusahaan pun juga tidak akan besar. Dan akhirnya berujung kepada pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawan pun juga tidak terlalu besar. Begitu juga dengan kesediaan perusahaan. Jika perusahaan bersedia dan sanggup untuk memberikan kompensasi yang besar kepada kalian, ya maka kompensasi yang akan diterima juga besar. Tetapi jika perusahaan tidak bersedia dan tidak mampu untuk memberikan kompensasi yang besar, maka kompensasi yang akan diterima juga cenderung kecil. Biasanya itu di perusahaan-perusahaan perorangan. Kalau perusahaan perorangan itu dilihat dari kesediaan dan kemampuan perusahaan. Kayak di toko, itu kan pemiliknya perorangan. Kalau selama perusahaan-perusahaan perorangan itu tidak terikat dengan peraturan pemerintah. Jadi pemberian kompensasi kepada karyawan itu didasarkan pada kemampuan dan kesediaan serta kemanusiaan. Kalau kalian jaga toko kelontong kan nggak mungkin gajian UMR. Paling ya semampunya perusahaan. Tuh. Itu salah satu contohnya. Karena saya sudah memberikan dua contoh, berarti mulai poin ketiga sampai terakhir yang jadi tugas. Alasan kenapa serikat buruh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi, produktivitas kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Sudah jelas tugasnya? Jelas? Dikumpulkan di email maksimal sampai pertemuan berikutnya. Kurang baik apa coba? Saya kasih kalian waktu seminggu. Padahal ini tuh kalau kalian mengerjakan 10 menit tuh selesai. Tapi segala sesuatu itu didasarkan pada niat. Andi itu katanya waktu bimbingan skripsi lagi di Papua Nugini. Bener ya Andi ya? Tapi karena dia niat, akhirnya kemarin dia sempro guys. Novi, dari dia melihat temannya mengerjakan skripsi saja dia sudah takut dan sudah tidak ada niatan. Niat, Bu, niat, niat, Bu, niat. Alhamdulillah. Tapi saya suka loh Novi itu selain aktif juga hadir terus di perkuliahan. Diusahakan. Pokoknya yang istimewa itu mata kuliahnya Bu Farida, Bu. Saya nggak mau ketinggalan. Nomor absen berapa Novi ya? Ini aja saya kirim WA, Bu. Oh ya, nanti kirimkan NIM-nya ya. Yang lain nggak mau kasih saya apa gitu pujian atau apa gitu enggak ya? Mual ya. Ayolah, Rek, lumayan loh. Naik tingkat nanti nilainya. Dalam Semua hati aja sudah, itu. Makan aja, Bu. soalnya semua sudah Makan diborong bareng, itu Bu. tadi, Bu. Astagfirullahaladzim. Tidak. Saya bagian ngirimin parcel aja, Bu. Ibu kerja apa, Bu? Oh, jangan loh, jangan. Saya parcel aja, Bu. Ibu mau milih apa? Saya kalau parcel saya biasanya enggak. Saya itu biasanya cek ya.
Igor ya Bu atau Korika berarti. Boleh, boleh Bu. Iya. Biasanya saya itu cek itu minim ya 3 digit lah gitu. Mas Itu lebih. Prawira, ayo urunan, ayo. Tinggal ginjal. Enggak. Kalian sudah masuk, kalian aktif itu saya suka. Terus selama pembelajaran saya minta on cam, itu kalian on cam itu saya suka. Karena ada satu kelas itu susah sekali. Waktu masuk itu suruh on cam, kalau saya nggak marah itu nggak on cam. Saya dari dulu tuh suka kalau pas Zoom itu on cam gimana. Karena saya kayak ngerasa punya temen gitu loh, bisa ngelihat oh ekspresinya lagi capek, lagi tawa itu bisa kelihatan. Kalau yang off cam itu saya jamin, saya itu bukan memberi kuliah tapi saya dongeng. Karena kalau saya membiarkan kalian off cam, itu kalian pasti sambil baring-baring. Terus tiba-tiba udah selesai aja mata kuliahnya. Tapi kalau kayak gini tuh saya lihat, oh iya ini nyatet, ini nggak nyatet. Makanya waktu Agus Al-Hadi beberapa kali mondar-mandir tidak mencatat, kena kau. Tidak lolos kau. Begitu saya tanya langsung, apa tadi Agus? Plaem, plaem. Makin-makin saya. Makin nanya lagi saya. Itu makanya saya suka di kelas kalian aktif, terus tingkat kehadirannya bagus, juga waktunya on cam. Oke, sudah jelas tugasnya. Kalau sudah jelas, silakan untuk on cam semua. Saya mau ambil absensi. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga semangat belajarnya, semangat kuliahnya bisa dijaga sampai nanti UAS, sampai nanti lulus. Yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir juga semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran sampai nanti mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Sama-sama.